mjskolombo.com, itu websitenya Masjid Jenderal Sudirman. Jadi Masjid Jenderal Sudirman di Yogyakarta itu berdiri sejak tahun 1394 Hijriah. Jadi di Masjid Jenderal Sudirman itu memiliki berbagai kegiatan. Jadi Masjid Jenderal Sudirman itu menekankan bahwa sebuah masjid tidak sekedar sebagai tempat sujud, tetapi juga menjadi tempat kaji, ngaji, dan literasi. Dengan tagline Masjid Jenderal Sudirman, mari menuju masjid, membudayakan sujud. Baiklah, sumber utama dari presentasi kali ini itu yaitu Bapak Dr. Haji Fahrudin Faiz selaku pemilik slide, dan sumber kedua itu Dr. Arazi Hasim. Baiklah, langsung kita mulai mengenai Nur Muhammad. Menurut Dr. Haji Fahrudin Faiz, menurut Pak Faiz, Nur Muhammad merujuk pada cahaya atau sinar yang diyakini sebagai manifestasi pertama dari Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dalam pandangan Pak Faiz, itu konsep ini memiliki kedalaman spiritual yang penting dalam memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Nah, menurut aspek teologis, Pak Faiz menekankan bahwa Nur Muhammad bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga memiliki peran sentral dalam teologi Islam. Ia berargumen bahwa pemahaman tentang Nur Muhammad dapat membantu umat muslim dalam memperkuat iman dan spiritualitas mereka. Terus relevansi dalam kehidupan sehari-hari, menurut Pak Faiz, mengaitkan konsep Nur Muhammad dengan praktek kehidupan sehari-hari, di mana cahaya dapat menjadi panduan bagi individu dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sedangkan menurut sumber kedua kita, yaitu Dr. Arazi Hasim, menurut Buya Arazi, dalam pendekatan kontemporer itu Buya memberikan perspektif yang lebih kontemporer mengenai Nur Muhammad. Jadi ia memiliki konsep sebagai jembatan antara tradisi Islam dan tantangan modern yang dihadapi umat muslim. Dalam dimensi spiritualitas, menurut Buya Arazi, dalam pandangannya Nur Muhammad tidak hanya berfungsi sebagai simbol spiritualitas, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk tindakan etis dan moral dalam masyarakat. Jadi beliau menekankan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Nur Muhammad. Dalam pendidikan dan kesadaran, Buya aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami Nur Muhammad dalam konteks modern. Jadi beliau percaya bahwa pemahaman yang baik tentang konsep Nur Muhammad ini dapat meningkatkan kesadaran spiritualitas dan sosial di kalangan umat muslim. Jadi kesimpulan dari dua guru kita ini, jadi baik itu Pak Faiz
dan Buya Arazi sepakat bahwa Nur Muhammad adalah konsep yang penting dalam Islam, tetapi mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Faiz lebih menekankan aspek teologis dan spiritual, sementara Buya Arazi lebih fokus pada relevansi dan aplikasi dalam konteks modern. Jadi persamaannya dari kedua perspektif ini memberikan wawasan yang lebih luas bagi umat muslim dan menghayati ajaran Islam dalam menghayati ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berikut hasil diskusi saya dengan beberapa AI tentang slide Nur Muhammad yang saya download dari mjscolombo.com. Baiklah, yang pertama itu pengertian umum. Nah, secara umum Nur Muhammad dipahami sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, dan paling utama. Jadi Nur Muhammad adalah cahaya Tuhan, namun bukan Tuhan itu sendiri. Jadi cahaya ini adalah makhluk yang diciptakan Allah sejak zaman azali, sebelum segala sesuatu ada. Jadi nama Muhammad dikaitkan dengan nur ini karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya makhluk yang menampilkan cahaya Tuhan secara sempurna. Jadi istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan Nur Muhammad antara lain Al-Qalam, Al-A'la atau pena tertinggi dalam bahasa Indonesianya, Al-Akal, Al-Awal atau akal utama, Amr Allah atau urusan Allah, Ar-Ruh atau roh, Al-Malak atau malaikat, Ar-Ruh Al-Ilahi atau ruh Allah, Ar-Ruh Al-Qudus atau roh kudus, Al-Haq Al-Makhluk Bih atau kebenaran yang diciptakan, atau Al-Syajarah Al-Baida atau pohon putih. Jadi seluruh makhluk memancar dari Nur Muhammad seperti pohon yang cabang-cabangnya muncul dari batang utamanya. Jadi dengan segala kompleksitasnya. Nah, terus tentu saja Nur Muhammad ini mempunyai dasar dari mana munculnya Nur Muhammad ini. Itu dasar yang pertama dari Quran surah Al-Maidah ayat 15 yang menegaskan bahwa nur dari Allah telah datang kepada manusia melalui kitab suci. Di dalam konteks ini Nur Muhammad dianggap sebagai cahaya ilahi yang membawa petunjuk dan kebenaran bagi umat manusia. Yang kedua dari hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Nabi Adam juga memiliki elemen roh dan cahaya yang diberikan oleh Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa roh dan cahaya ini adalah bagian dari penciptaan ilahi yang berlanjut sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar yang ketiga itu dari hadis Jabir dalam sebuah kitab Madarijus Su'ud ila Ihtisa'il Buruj karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Di hadis ini menjelaskan bahwa cahaya pertama yang Allah ciptakan dalam Nur Muhammad sebelum menciptakan langit, bumi, dan makhluk lainnya. Ini menunjukkan bahwa Nur Muhammad Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang paling awal yang diciptakan oleh Allah, dan bahwa seluruh alam semesta berasal dari cahaya tersebut. Nah, hadis Jabir yang disebutkan dalam kitab ini menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu yang lain, termasuk langit, bumi, malaikat, dan al-kalam al-a'la. Jadi hadis ini digunakan untuk menguatkan keyakinan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama dan paling utama dalam ciptaan Allah. Terus berikutnya pada slide ini menurut Syekh Muqatil bin Sulaiman, jadi Syekh Muqatil bin Sulaiman itu menafsirkan kata lampu atau misbah dalam ayat ini sebagai lambang dan merujuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melalui Nabi, cahaya Allah menyinari dunia ini, dan melalui Nabi juga manusia dituntun menuju sumber cahaya itu. Jadi kata-kata tidak berada di timur atau tidak pula di barat itu dimaknai sebagai merujuk sifat risalah Nabi yang menyeluruh, tidak terbatas pada satu bangsa, tempat, atau masa tertentu. Jadi Nabi pun disebut sebagai cahaya yang terpilih atau Nur al-Mustafa atau cahaya petunjuk, Nur al-Huda. Jadi cahaya pilihan yang membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi pengertian Nur Muhammad menurut Syekh Sahal Asy'ari, Sahal Asy'ari mengembangkan gagasan tentang Nur Muhammad dengan petunjuk pada Quran surat Al-A'raf ayat 172. Jadi berikut penjelasannya. Itu perjanjian di alam prakekal. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah telah membuat perjanjian dengan keturunan Adam di alam prakekal, yaitu sebuah keadaan sebelum keberadaan dunia yang kita kenal sekarang. Jadi Nur Muhammad menurut Al-Suari, jadi Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan alam semesta. Jadi nur ini adalah cahaya yang berada bersama Allah sejak zaman prakekal. Jadi cahaya Adam dan Nur Muhammad jadi Allah menciptakan para pencari atau muridun dari cahaya Adam, dan Allah menciptakan yang dicari atau muradun dari Nur Muhammad. Jadi Syekh Sahal Asy'ari menekankan bahwa seluruh alam semesta
dan makhluk yang ada di dalamnya diciptakan melalui cahaya dari Nur Muhammad yang menunjukkan hubungan spiritual yang mendalam antara Nabi Muhammad SAW dan seluruh penciptaannya. Oke, ini dia slide yang mengenai sejarah pandangan Nur Muhammad menurut Syekh Sahal Atswari. Jadi pandangan Sahal Atswari tentang Nur Muhammad, Ali Muhammad atau secara harfiahnya yang terpuji itu diyakini sebagai perwujudan sempurna cahaya azali yang juga merupakan sumber penciptaan alam semesta, termasuk para nabi dan seluruh keturunan manusia. Jadi ia adalah manifestasi pengagungan sempurna atas zat Allah karena telah menyembah langsung di hidaratnya. Jadi selama 1 juta tahun ketika masih berbentuk cahaya. Jadi meskipun eksistensi dan esensi Nur Muhammad ini bukan eksistensi atau esensi sejati, ia bukanlah sekedar cahaya yang diciptakan, melainkan cahaya Allah yang memancar darinya. Jadi sebagaimana sinar dan kehangatan memancar dari matahari. Jadi Sahal Atswari atau Syekh Sahal Atswari menekankan bahwa Nur Muhammad adalah sumber utama penciptaan, manifestasi sempurna dari pengagungan Allah dan bukan sekedar cahaya biasa, tetapi cahaya Allah yang memancar seperti sinar mentari. Itu adalah dari Syekh Sahal Atswari, tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, jadi di sini pengaruh pemikiran Syekh Sahal Atswari dan Hussein bin Mishur Al-Halaj. Jadi pandangan Sahal Atswari dari pandangan Syekh Sahal At-Tustari sangat berpengaruh dalam aliran besar pemikiran sufi setelahnya. Jadi pengaruh ini terlihat dalam pemikiran muridnya yang paling terkenal, yaitu Hussein bin Mansur Al-Halaj atau dikenal dengan Al-Halaj, yang hidup dari tahun 244 sampai 309 Hijriah. Jadi menurut Al-Halaj, Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah. Jadi Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan bahkan sebelum langit, bumi dan makhluk lainnya. Jadi ini dikenal sebagai Muhammad spiritual. Jadi sumber ma'rifat Nur Muhammad adalah sumber dari semua pengetahuan spiritual dan kebijaksanaan. Nah, yang kedua itu mencahayai semua wujud. Jadi Nur Muhammad memancarkan cahaya yang menerangi seluruh ciptaan, membawa pemahaman dan pencerahan kepada semua makhluk. Jadi dengan kata lain, Nur Muhammad adalah cahaya ilahi yang memberikan kehidupan dan makna kepada seluruh alam semesta. Jadi menjadi sumber dan pusat dari segala pengetahuan spiritual dan eksistensi. Nah, yang kedua, menurut Al-Halaj itu Muhammad mempunyai dua hakikat.
Di hakikat pertama, hakikat cahaya. Jadi Muhammad dalam bentuk cahaya yang ada sebelum penciptaan. Yang kedua, hakikat sebagai manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai manusia adalah kedudukan sebagai seorang nabi yang terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Jadi dalam hakikatnya sebagai cahaya, Muhammad adalah yang pertama di antara semua ciptaan, sedangkan dalam kedudukannya sebagai seorang nabi, ia adalah yang terakhir. Nah, jadi dalam pandangan Al-Hallaj dalam kitabnya Al-Tawasin, jadi dalam bab Tasin Al-Siraj, bab pertama dalam kitabnya Kitab Al-Tawasin, cahaya-cahaya kenabian terpancar dari cahaya dan cahaya mereka berasal dari cahayanya. Jadi tidak ada cahaya di antara cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang dan lebih terang serta azali. Jadi, selain cahaya pemilik kemuliaan ini. Jadi memperoleh Nur Muhammadiyah berarti siap menerima tajalli Allah dalam dirinya. Orang yang memperoleh Nur Muhammadiyah secara selain para nabi adalah para wali. Jadi oleh karena itu kenabian dan kewalian memiliki level ontologis yang sama. Tidak mengherankan apabila kemudian beberapa sufi menganggap mereka memiliki otoritas untuk memahami syariat secara berbeda. Jadi memperoleh Nur Muhammadiyah dan tajalli Allah. Nah, Nur Muhammadiyah, jadi istilah ini merujuk pada cahaya spiritualitas yang berasal dari Nur Muhammad. Jadi memperoleh Nur Muhammadiyah berarti seseorang siap menerima tajalli Allah di dalam dirinya. Nah, tajalli Allah, jadi dalam konteks ini tajalli berarti penampakan atau manifestasi. Jadi ketika Ibnu Arabi berbicara tentang Allah bertajalli kepada makhluk ciptaannya, jadi dia mengacu pada bagaimana Allah menampakkan atau memperlihatkan dirinya melalui ciptaannya. Jadi ini adalah cara bagi makhluk untuk mengenali dan memahami Allah. Melalui Nur Muhammad, Allah menampakkan kemuliaan dan cahayanya, memungkinkan makhluk untuk mengenali dan memuliakannya. Jadi dengan kata lain, tajalli adalah proses di mana Allah menunjukkan aspek-aspek dirinya sehingga makhluk bisa mengenal dan mendekatinya. Sedangkan para nabi dan wali, nabi adalah mereka yang menerima wahyu dari Allah dan memiliki peran sebagai utusannya. Sedangkan wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memiliki kedudukan spiritualitas yang tinggi. Jadi meski mereka bukan nabi. Jadi kenabian dan kewalian dianggap memiliki level ontologis yang sama. Jadi artinya keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi dalam aspek keberadaan dan makna spiritualitas. Nah, terus level ontologis adalah studi tentang keberadaan atau eksistensi, sehingga ontologis di sini berarti tingkatan eksistensi atau keberadaan yang tinggi dan mulia. Jadi memperoleh Nur Muhammadiyah artinya seseorang siap menerima cahaya ilahi mengarah pada manifestasi langsung dari Allah dalam dirinya. Jadi ini mencakup para wali yang juga memiliki level keberadaan yang tinggi. Jadi sama seperti para nabi, beberapa sufi mengklaim otoritas ini karena pemahaman spiritualitas mereka yang mendalam. Nah, jadi memang Al-Hallaj adalah tokoh kontroversial dalam sejarah Islam.
terutama karena pandangan mistiknya yang sering dianggap sesat oleh sebagian kalangan. Namun pemikirannya tetap memiliki pengaruh besar dalam tradisi tasawuf. Nah, terus selanjutnya itu pandangan dari Ibnu Arabi tentang Nur Muhammad. Jadi menurut Ibnu Arabi, banyak banyak nama, satu makna. Jadi Nur Muhammad dikenal dengan banyak nama seperti hakikat Muhammadiyah, ruh Muhammad, khalifah, akal pertama. Jadi semua nama ini menunjuk pada makhluk pertama yang Allah ciptakan. Jadi makhluk pertama itu Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Jadi ini adalah Muhammad spiritual, sumber dari segala pengetahuan atau makrifat yang memancarkan cahaya ke seluruh alam semesta. Jadi disebut juga pembendaharaan tersembunyi. Jadi Allah adalah pembendaharaan tersembunyi yang ingin dikenal. Namun karena Allah tidak ada duanya, atau bisa disebut laisa kamislihi syai'un, jadi tidak ada yang bisa mengenalnya secara langsung. Nah, terus ada tajalli melalui makhluk. Jadi satu-satunya cara Allah bisa dikenal adalah dengan menampakkan diri atau tajalli melalui makhluk ciptaannya. Nah, Nur Muhammad adalah cara utama Allah menampakkan dirinya, memberikan cahaya dan makna ke seluruh alam semesta. Jadi kesimpulannya menurut Ibnu Arabi, itu Nur Muhammad adalah cara Allah menampakkan diri kepada makhluknya. Melalui Nur Muhammad, Allah memberikan cahaya dan pengetahuan, memungkinkan makhluk mengenalnya. Nah, terus tajalli Allah dalam pandangan Ibnu Arabi manusia dan tajalli. Jadi tajalli Allah yang sempurna adalah ada pada manusia. Jadi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sehingga layak untuk menerima tajalli Allah. Namun puncak keutuhan tajalli Allah adalah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nur Muhammad ada sebelum Adam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Abu al-Arwah al-Wahidah. Jadi beliau adalah bapak dari segala ruh, atau disebut Abu Arwah al-Wahidah. Nabi Adam alaihissalam adalah bapak biologis dari seluruh umat manusia, atau Abu al-Jasad. Jadi unsur Muhammadiyah dan Adamiyah. Jadi Ibnu Arabi menyatakan bahwa setiap manusia memiliki unsur kemuhammadan atau Muhammadiyah dan keadaman atau Adamiyah. Nur Muhammad akan terus ada hingga akhir zaman. Nah, di sini ada peran mursyid. Jadi Nur Muhammad itu adalah mursyid yang disebut Nur Muhammad ada di dalam diri seorang mursyid atau guru spiritual. Jadi dalam tasawuf, memandang wajah guru mursyid adalah sebagai memandang Nur Muhammad dan membawa kepada Nur Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya itu ada pandangan dari Nur Muhammad dari Syekh Abdul Karim Al-Jili. Nah, menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu merujuk kepada hadis qudsi yang berarti aku adalah khazanah yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal,
Kuciptakan makhluk, maka melalui aku mereka kenal aku. Jadi menurut Abdul Karim Al-Jili, Nur Muhammad atau kata Al-Halqa dalam pernyataan ini merujuk pada makhluk pertama, yaitu Nur Muhammad yang menjadi penyebab adanya alam semesta. Nur Muhammad ini kemudian tercermin dalam diri para nabi, rasul, wali, dan orang-orang salih sebagai cermin Allah sebagai cermin yang Allah ciptakan atas namanya dan menggambarkan nama, sifat, dan perbuatannya. Jadi proses penciptaan Nur Muhammad menurut Abdul Karim Al-Jili, jadi Allah menciptakan surga dan neraka, juga menciptakan wujud-wujud ulia atau di langit seperti lauhul mahfuz, dan wujud-wujud sufla atau lapisan bumi. Dan Nur Muhammad menurut Abdul Karim Al-Jili itu disebut kutub al-ula. Jadi oleh karena itu Nur Muhammad disebut kutub al-ula atau poros pertama dari segala yang ada. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perwujudan dari Nur Muhammad yang lahir di dunia melalui rahim Sayyidah Aminah dari ayah bernama Abdullah, dan beliau dikenal dengan gelar Aba Qasim serta sifatnya Abdullah dan Syamsuddin. Di Aba Qasim itu adalah gelar yang berarti ayah dari Qasim. Jadi Qasim adalah putra pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari istri beliau Khadijah. Sedangkan Abdullah adalah nama ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gelar ini menekankan bahwa ketaatan dan pengabdian beliau kepada Allah, karena Abdullah berarti hamba Allah. Dan Syamsuddin itu disebut matahari agama. Hal ini menggambarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencerah dan pembimbing umat Islam, seperti matahari yang menerangi dunia. Nah, berikutnya itu perwujudan Nur Muhammad dalam insan kamil. Jadi menurut Al-Jili, hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar disebut sebagai Al-Insan Al-Kamil atau manusia sempurna. Namun ada juga insan kamil lainnya yang mendekati kesempurnaan ini. Jadi Al-Jili membagi perjalanan menjadi 3 tingkat. Jadi tingkatan pertama adalah Al-Bidayah. Ini Al-Bidayah. Nah, ini di Al-Bidayah, di apa yang terjadi di Al-Bidayah itu individu mulai menggabungkan dalam diri mereka nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Jadi secara sederhana ini adalah tahap pertama di mana seorang mulai mengenal dan mempraktikkan karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Nah, tingkatan ke menengah itu al-tasawuf. Tingkatan menengahnya al-tawasud. Jadi apa yang terjadi di al-tawasud itu individu memperoleh hakikat rahmaniyah atau al-haqaiq
Ar-Rahmaniyah. Secara sederhana, pada tahap ini pengetahuan spiritual dan kebijaksanaan seorang semakin dalam di beberapa hal gaib, dan pengetahuan tersembunyi mulai diungkapkan oleh Allah kepada mereka, meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia dan Tuhan. Nah, tingkat terakhir itu al-khitam. Jadi di al-khitam ini individu mencapai realisasi penuh dari citra Tuhan. Jadi secara sederhana, ini adalah tahap akhir di mana seorang sepenuhnya mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Jadi mereka juga memahami rahasia-rahasia penciptaan dan takdir, dan sering mengalami kejadian luar biasa karena kedekatan mereka dengan Allah. Terus al-insan, penjelasan mengenai al-insan al-kamil. Juga al-insan al-kamil menurut Al-Jili itu kehadirannya ada di setiap zaman. Jadi di setiap zaman sejak Nabi Adam alaihi salam sampai puncaknya adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam, ada sosok yang disebut al-insan al-kamil. Jadi dalam aktualitas dan amalan dan tindakan, jadi siapapun yang dapat menjalankan amalan dan tindakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dapat mencapai citra kehidupan tertinggi, yaitu insan kamil. Nah, yang ketiga itu ruh ketuhanan atau Nur Muhammad. Jadi insan kamil tidak lain adalah nur ruh ketuhanan atau Nur Muhammad yang mengaktual. Jadi Nur Muhammad adalah refleksi sempurna dari cahaya ilahi yang diberikan kepada manusia. Jadi manusia sebagai citra Tuhan. Jadi manusia adalah citra Tuhan yang menjadi mata rantai yang menyatukan Tuhan dengan alam semesta. Manusia adalah tujuan utama alam semesta karena hanya manusia yang dapat mencerminkan sifat-sifat keilahian secara sempurna. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh tertinggi dari insan kamil. Terus slide selanjutnya itu implikasi kosmologis. Jadi pandangan tentang penciptaan. Nah, jadi ada 3 pemahaman utama tentang penciptaan. Jadi penciptaan dari tiada atau kun ini dipegang oleh para teolog. Jadi ini adalah konsep bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan hanya dengan kehendaknya, yaitu dengan mengatakan kun, jadi atau jadilah, dan maka terjadilah. Nah, terus ada emanasi atau faid dipegang oleh filsuf. Jadi ini adalah konsep bahwa penciptaan terjadi melalui emanasi, di mana semua yang ada berasal dari satu sumber ilahi secara bertahap di alam semesta, dan segala isinya memancar dari Tuhan seperti cahaya dari matahari. Nah, terus ada manifestasi atau tajali, ini dipegang oleh para sufi. Jadi ini adalah konsep bahwa penciptaan adalah manifestasi dari esensi Allah. Di segala sesuatu di alam semesta adalah refleksi atau penampakan dari sifat-sifat ilahi Allah. Melalui tajali, Allah menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk ciptaan. Berikut
adalah implikasi kosmologis, jadi pandangan tentang hubungan Allah dalam bentuk gambar. Jadi lingkaran besar ini bisa diartikan sebagai alam semesta atau seluruh ciptaan Allah. Di dalamnya terdapat berbagai makhluk ciptaan Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala terletak di bagian atas. Jadi Allah digambarkan sebagai sumber segala sesuatu. Posisinya paling atas menunjukkan kedudukan sebagai pencipta yang maha tinggi dan maha kuasa. Sedangkan Nur Muhammad digambarkan sebagai penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluk ciptaannya. Di konsep Nur Muhammad dalam Islam memiliki beragam interpretasi. Jadi namun secara umum diartikan sebagai cahaya keilahian yang menjadi sumber segala kebaikan dan petunjuk bagi manusia. Sedangkan makhluk-makhluk di sekeliling Nur Muhammad terdapat beberapa lingkaran yang berisi kata makhluk. Ini menunjukkan bahwa makhluk ciptaan Allah, baik manusia, jin maupun benda-benda lainnya, terhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad. Di interpretasi konsep, jadi Allah sebagai sumber segala cahaya. Di gambar ini menyiratkan bahwa seluruh cahaya dan kehidupan berasal dari Allah. Nur Muhammad sebagai manifestasi cahaya Allah menjadi sumber petunjuk dan hidayah bagi seluruh makhluk. Nah, terus keterhubungan semua makhluk. Jadi semua makhluk ciptaan Allah memiliki hubungan yang erat satu sama lain melalui Nur Muhammad. Jadi ini menunjukkan kesatuan dan ketergantungan seluruh ciptaan pada Sang Pencipta. Nah, peran penting Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad memiliki peran sentral dan dalam menghubungkan Allah dengan makhluknya. Cahaya ini menjadi jembatan bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesempurnaan. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi interpretasi beragam. Jadi konsep Nur Muhammad memiliki beragam interpretasi di kalangan para ulama. Jadi gambar ini hanyalah salah satu representasi visual yang mungkin berbeda dengan pemahaman kelompok lain. Nah, terus ada simbolisme. Jadi gambar ini menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Jadi lingkaran, garis, dan posisi setiap elemen memiliki makna simbolik yang berbeda-beda. Nah, terus keterbatasan visual. Jadi gambar ini tidak dapat mencakup seluruh kompleksitas konsep Nur Muhammad. Jadi pemahaman yang lebih mendalam membutuhkan kajian yang lebih mendalam terhadap teks-teks keagamaan dan berbagai interpretasi para ulama. Di kesimpulannya, gambar ini memberikan gambaran visual yang sederhana tentang konsep kosmologis yang menghubungkan Allah, Nur Muhammad, dan seluruh makhluk ciptaannya. Jadi konsep ini menekankan pentingnya cahaya ilahi dalam kehidupan manusia yang berhubungan seluruh. Jadi konsep ini menekankan pentingnya cahaya ilahi dalam kehidupan manusia dan keterhubungan seluruh makhluk dengan Sang Pencipta. Nah, terus analisis konsep alam dan kosmologi Islam. Ini implikasi kosmologis alam dan kosmologi Islam. Jadi konsep alam dalam kosmologi Islam khususnya yang saya presentasikan itu menawarkan sebuah pandangan yang sangat kaya dan mendalam tentang penciptaan dan keberadaan alam semesta.
Jadi model ini berusaha menjelaskan hubungan antara Allah sebagai pencipta dan seluruh ciptaannya melalui serangkaian tahap penciptaan yang kompleks. Jadi penjelasan mendalam tentang tiap alam. Yang pertama itu alam hahut atau karakteristik. Dengan karakteristiknya, alam yang sepenuhnya mutlak, tidak terjangkau oleh akal dan panca indera. Jadi ini adalah realitas Allah yang murni sebelum segala penciptaan. Dengan implikasi alam ini menjadi dasar bagi segala eksistensi. Jadi ia adalah sumber dari segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata manusia. Nah, yang kedua itu alam Yahud. Jadi karakteristik alam ini adalah manifestasi pertama Allah dalam bentuk cahaya atau nur, yaitu Nur Muhammad. Di sini potensi penciptaan mulai terwujud, namun masih dalam bentuk yang sangat murni. Nah, terus dengan implikasi Nur Muhammad menjadi titik awal dari segala penciptaan dan menjadi sumber segala kebaikan dan petunjuk. Nah, yang ketiga itu alam lahut. Dengan karakteristik alam ini adalah manifestasi sifat-sifat Allah yang lebih konkret, namun masih dalam ranah yang sangat halus. Jadi di sini potensi penciptaan semakin berkembang dan menjadi lebih kompleks. Dengan implikasi alam lahut menjadi dasar bagi penciptaan alam-alam berikutnya dan menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, yang keempat itu alam Jabarut. Jadi karakteristik alam ini adalah manifestasi kekuasaan Allah yang lebih nyata. Jadi di sini jiwa-jiwa pertama kali diciptakan dan diberikan bentuk. Jadi dengan implikasinya alam Jabarut memiliki tempat asal mula segala bentuk kehidupan dan menjadi dasar bagi penciptaan alam fisik. Nah, terus yang kelima ada alam Malakut. Dengan karakteristik alam ini adalah alam ruhani di mana jiwa-jiwa mendapatkan bentuk yang lebih sempurna. Jadi di sini jiwa-jiwa manusia diciptakan dan diberi potensi untuk mengenal Allah. Dan alam malakut menjadi penghubung antara alam ruhani dan alam fisik. Terus yang keenam ada alam nasut. Jadi alam ini adalah alam fisik yang kita tempati. Jadi di sini jiwa-jiwa rohani dipadukan dengan tubuh jasmani. Jadi kesimpulannya alam nasut adalah tempat manusia menjalani kehidupan duniawi dan menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Dan selanjutnya itu implementasi kosmologis. Jadi model kosmologi ini memiliki beberapa implikasi penting, antara lain ke segala kesatuan segala sesuatu. Jadi semua alam semesta pada dasarnya bersumber dari satu kesatuan, yaitu Allah. Dengan tingkat penciptaan alam semesta terjadi secara bertahap, mulai dari yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Sedangkan peran Nur Muhammad memiliki peran sentral dalam proses penciptaan dan menjadi sumber segala kebaikan. Sedangkan tujuan penciptaan manusia itu manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan tujuan untuk mengenal Allah dan mengabdi kepadanya.
Jadi model kosmologi yang disajikan memberikan sebuah kerangka berpikir yang menarik tentang hubungan antara Allah dan alam semesta. Jadi konsep ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul dan tujuan kehidupan manusia. Namun perlu diingat bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak interpretasi tentang kosmologi Islam dan masih terbuka untuk berbagai macam penafsiran. Nah, selanjutnya implikasi kosmologi, pandangan tentang sejarah. Nah, jadi menurut hadis qudsi, laulaka mahalaktu al aflak. Jika bukan karena engkau Muhammad, tidak kuciptakan segala sesuatu. Jadi sejarah perjalanan Bani Adam hakikatnya adalah sejarah kemuhammadan, yaitu perjalanan menuju Nur Muhammad. Jadi menghidupkan Nur Muhammad dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti bahwa seluruh sejarah manusia sejatinya adalah usaha untuk mendekatkan dan merefleksikan cahaya ilahi yang pertama kali diperlihatkan melalui Nur Muhammadiyah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kehidupan yang sempurna untuk diikuti oleh semua umat manusia. Baik. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai tingkatan cahaya. Jadi dari gambar ini sebuah hierarki atau tindakan cahaya mulai dari yang paling hakiki hingga yang paling materi. Jadi dalam konteks Islam, khususnya dalam konsep Nur Muhammad, hierarki ini dapat dikaitkan dengan proses penciptaan alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya. Di penjelasan berdasarkan Nur Muhammad, yang pertama itu ada cahaya hakiki, yang kedua cahaya imateri, dan yang ketiga itu ada cahaya materi. Cahaya hakiki ini kaitannya dengan Nur Muhammad. Itu cahaya hakiki ini dapat diartikan sebagai cahaya Allah yang mutlak dan sempurna. Jadi dalam beberapa pandangan, Nur Muhammad adalah manifestasi pertama dari cahaya hakiki ini. Jadi ini adalah tingkatan keberadaan yang paling tinggi dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Jadi cahaya ini adalah sumber segala sesuatu yang menjadi dasar bagi eksistensi alam semesta. Yang kedua itu cahaya imateri. Jadi kaitannya dengan Nur Muhammad, cahaya imateri ini dapat dikaitkan dengan alam ruhani atau alam malakut. Jadi tempat di mana jiwa-jiwa diciptakan. Nur Muhammad juga memiliki manifestasi dalam alam ini, jadi memberikan cahaya dan hidayah kepada seluruh makhluk. Jadi tingkat ini berada di antara cahaya hakiki dan cahaya materi. Jadi cahaya imateri tidak memiliki wujud fisik, namun pengaruhnya sangat besar terhadap alam materi. Nah, terus yang ketiga atau paling bawah itu ada cahaya materi. Jadi kaitan cahaya materi dengan Nur Muhammad. Jadi cahaya materi ini adalah manifestasi cahaya ilahi di alam fisik. Jadi cahaya ini dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia. Jadi tingkat ini adalah alam semesta yang kita tempati saat ini dengan segala bentuk materi dan energi yang ada di dalamnya. Jadi meskipun cahaya materi ini berasal dari cahaya hakiki, namun intensitasnya telah berkurang. Nah, jadi interpretasi keseluruhan, jadi dalam gambar ini menggambarkan proses penurunan cahaya ilahi dan tingkat yang paling tinggi dan murni ke tingkat yang paling rendah dan kasat mata.
Muhammad sebagai manifestasi cahaya ilahi memiliki peran sentral dalam proses ini. Jadi ia menjadi jembatan antara alam gaib dan alam nyata, membawa cahaya hidayah dan petunjuk bagi seluruh makhluk. Nah, terus implikasi dan pernyataan. Jadi konsep ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya berasal dari cahaya ilahi. Jadi manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa memiliki potensi untuk menyambungkan diri kembali kepada sumber cahaya itu. Jadi bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada cahaya hakiki melalui Nur Muhammad? Di apa jadi pertanyaan selanjutnya, apa implikasi dari konsep ini berdasarkan pemahaman kita tentang kehidupan setelah kematian? Terus bagaimana kita dapat menjaga cahaya iman dalam diri agar tetap bersinar? Di gambar tingkatan cahaya ini memberikan gambaran yang sederhana namun mendalam tentang konsep Nur Muhammad dan hubungannya dengan penciptaan alam semesta. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Nah, berikutnya itu pandangan Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi pandangan Imam Nawawi Al-Bantani mengenai konsep Nur Muhammad memberikan perspektif penting terkait bagaimana doktrin ini dipahami dengan kerangka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut adalah penjelasan mengenai poin-poin yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Nah, yang pertama itu status Nur Muhammad bukan qadim. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani itu menekankan bahwa Nur Muhammad bukanlah qadim atau abadi seperti sifat-sifat Allah. Sifat qadim adalah sifat Allah yang menunjukkan bahwa dia ada tanpa permulaan, berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Di dalam pandangan ini, Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum adanya makhluk lain. Jadi ini menegaskan bahwa meskipun Nur Muhammad memiliki kedudukan yang istimewa sebagai awal dari segala penciptaan, jadi ia tetap tergolong dalam kategori ciptaan makhluk dan tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat Allah yang kekal dan tidak berawal. Jadi kesesuaian dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menurut Imam Nawawi, mempercayai keberadaan Nur Muhammad tidak menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keyakinan tentang Nur Muhammad ini tetap berada dalam koridor akidah yang berbeda karena dipahami sebagai bagian dari penciptaan Tuhan, bukan bagian dari zatnya. Jadi dengan demikian mempercayai bahwa Nur Muhammad adalah ciptaan pertama yang paling mulia tidak membuat keyakinan tersebut menjadi menyimpang dari ajaran Islam yang sahih. Nah, yang ketiga itu menjaga dari bahaya tasybih. Jadi salah satu risiko dalam salah satu resiko dalam pemahaman spiritual ini adalah jatuh pada tasybih, yaitu merupakan Allah dengan makhluknya. Imam Nawawi Al-Bantani menegaskan bahwa keyakinan tentang Nur Muhammad tidak menyebabkan
adanya perubahan antara Allah dan ciptaannya. Jadi meskipun Nur Muhammad adalah cahaya yang berasal dari Allah, ia tetap berbeda secara esensial dari zat Allah. Jadi artinya Nur Muhammad adalah makhluk yang diciptakan untuk memancarkan cahaya Tuhan, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari zat Tuhan yang mutlak. Jadi anugerah dari Allah sebagai makhluk pertama, jadi Nur Muhammad dipandang sebagai anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk pertama. Nur Muhammad memiliki keistimewaan dalam hierarki spiritual dan kosmologis. Namun hak prerogatif untuk menciptakan Nur Muhammad sepenuhnya adalah milik Allah tanpa ada intervensi dari siapapun. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa mutlak dalam menentukan bagaimana ia menciptakan alam semesta. Dimulai dengan penciptaan Nur Muhammad sebagai sumber awal dari semua kehidupan dan eksistensi. Nah, referensi kitab Madariyus Su'ud ila Ihtisa'il Buruj. Jadi pandangan ini terdapat dalam karya Madariyus Su'ud ila Iksa'il Buruj yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kitab ini membahas berbagai aspek ajaran Islam, termasuk konsep-konsep tasawuf yang mendalam seperti Nur Muhammad. Di dalamnya Imam Nawawi memberikan penjelasan tentang bagaimana pemahaman terhadap konsep ini dapat selaras dengan prinsip-prinsip dasar akidah Islam, terutama dalam menjaga kemurnian tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Jadi kesimpulannya, Imam Nawawi Al-Bantani memberikan penekanan yang kuat bahwa konsep Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah bukanlah bagian dari zat Allah, tetapi sebagai ciptaan yang memiliki kedudukan istimewa. Jadi keyakinan ini tidak mengarah pada tidak mengarah pada penyimpangan akidah selama dipahami dalam kerangka bahwa Nur Muhammad tetaplah makhluk dan Allah adalah pencipta yang Maha Esa. Di pandangan ini membantu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap keagungan Nur Muhammad dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terjerumus pada kesalahan dalam memahami sifat-sifat ketuhanan. Berikut adalah referensi dari slide presentasi yang di share oleh Masjid Jenderal Sudirman mengenai Nur Muhammad. Itu yang pertama itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah tokoh sufi besar yang mendirikan tarekat Qadiriyah, jadi terkenal dengan pengajaran spiritual dan tasawufnya yang mendalam. Beliau dikenal sebagai Sultanul Aulia atau Raja para Wali. Nah, referensi kedua itu dari Syekh Abdullah Arif, dari ulama terkemuka di Aceh yang memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Jadi karyanya banyak mempengaruhi pemikiran keagamaan di wilayah tersebut atau Aceh. Nah, terus ada referensi dari Imam Al-Suyuti, jadi seorang ulama besar dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Jadi karyanya yang terkenal itu Tafsir Al-Jalalain. Jadi banyak digunakan sebagai rujukan dalam studi Al-Quran. Selanjutnya Imam
Qatsharani, jadi ulama hadis yang dikenal dengan karyanya dalam ilmu-ilmu hadis dan sejarah Islam. Jadi karyanya yang terkenal itu Al-Mawahib Al-Laduniyah. Jadi merupakan salah satu biografi penting Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus dari Imam Al-Zarqani, jadi penulis terkenal yang banyak menulis tentang biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karya-karyanya dihormati dalam studi sejarah Islam. Dan berikutnya diambil dari Syekh Ja'far Al-Barzanji. Itu penulis Al-Barzanji, sebuah kitab maulid yang besar yang sangat populer di dunia Islam. Ini sering dibaca dalam perayaan Maulid Nabi. Terus ada Syekh Yusuf Al-Nabhani, jadi ulama yang banyak menulis karya tentang keutamaan dan biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dikenal dengan koleksi doa dan salawatnya. Berikutnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi ulama besar dari Banten yang dikenal dalam bidang tasawuf dan fikih. Nah, karya-karyanya banyak digunakan sebagai referensi di pesantren-pesantren. Nah, terus selanjutnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, jadi ulama dari Aceh yang menulis banyak karya tentang tasawuf dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nah, terus ada Syekh Abdul Rauf Arsingkili, jadi ulama terkenal dari Aceh yang menyebarkan ajaran tarekat Satariyah. Jadi karyanya memperkaya tradisi tasawuf di Indonesia. Selanjutnya itu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, jadi ulama dari Palembang yang menulis banyak kitab dalam bidang fikih dan tauhid. Jadi beliau memainkan peran penting dalam pendidikan Islam di Sumatera. Selanjutnya ada Basari Al-Manzalawi, jadi ulama yang beliau adalah ulama yang dikenal di kalangan masyarakat Melayu dan memiliki kontribusi besar dalam pendidikan dan pengajaran Islam. Nah, berikutnya itu Sayyid Utsman bin Abdullah, jadi ulama besar dari Batavia yang menulis banyak kitab. Karya-karyanya dapat digunakan sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah. Nah, berikutnya itu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, jadi ulama besar dari Banjar yang dikenal dalam bidang fikih dan tasawuf. Jadi karyanya Ad-Durun Nafis adalah salah satu referensi penting dalam ilmu tasawuf. Nah, berikutnya itu Syekh Daud Al-Fatani, jadi ulama besar dari Patani yang banyak menulis karya dalam bidang fikih dan tauhid. Jadi karyanya banyak digunakan di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya itu Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fathani, jadi seorang ulama besar dari Patani yang berkontribusi dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam. Nah, selanjutnya itu Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Yusuf bin Abdul Halim, jadi ulama besar dari Kelantan yang dikenal dengan pengajaran dan dakwahnya yang luas. Nah, berikutnya itu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, jadi ulama besar dari Patani yang terkenal dalam bidang tasawuf dan banyak menulis
kitab yang digunakan sebagai referensi di pesantren. Nah, terus Alamah Abu Abdullah Asy-Syairazi, ulama besar dalam bidang tafsir dan hadis. Karyanya banyak menjadi rujukan dan studi keislaman. Berikutnya itu Syekh Utsman bin Sihabuddin Al-Funtihani, jadi ulama besar yang banyak menulis tentang fikih dan tasawuf, dengan kontribusinya sangat besar dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam. Nah, selanjutnya itu ada Syekh Abdul Hamid bin Ali Kudus, ulama terkenal dari Kudus yang banyak menulis karya dalam bidang agama dan memainkan peran penting dalam pendidikan Islam di Jawa. Baiklah, itulah tugas saya mengenai Nur Muhammad. Saya harap bisa menjadikan pelajaran khususnya bagi saya dan pendengar video ini, dan semoga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di surga kelak. Sekian tugas video presentasi dari saya mengenai Nur Muhammad.